Perkenalkan, nama saya Joni Ferdianto. Lahir di Pamekasan 12 Juni 1997. Di sini saya sebagai owner Singgah Batu Cafe. Saya merintis bisnis ini sejak tahun 2021 kemarin. Baru saja 1 tahun 2 bulan gitu merintis Cafe Singgah Batu ini, karena ini peralihan gitu. Saya owner yang baru, sedangkan yang dulu itu ownernya dari Sumeneb. Karena awalnya saya di sini sebagai karyawan, kemudian owner yang lama itu rencana mau dijual, baru saya minat untuk membeli Cafe Singgah Batu ini. Motivasinya gini, karena sejak dulu saya kan dari kecil bersama keluarga kan gitu, disekolahkan dari SD sampai saya pernah mondok di salah satu pondok di Sumeneb gitu. Setelah saya mondok, kuliah. Nah, semenjak kuliah saya ingin sekali untuk bekerja awalnya, cuman dari orang tua itu nggak diizinin untuk bekerja biar lebih fokus terhadap kuliahnya gitu. Nah, jadi orang tua saya itu bilang, setelah kamu kuliah baru kamu bisa bekerja dan cari kerjaan dimanapun kamu minati gitu. Itu kemudian kenapa saya anggaplah minat untuk berbisnis, soalnya orang tua juga, motivasinya dari orang tua sih sebenarnya. Bilang orang tua itu, nanti kalau kerja tolong itu bukan hanya bekerja saja, tapi ambil ilmunya juga gitu. Dan jangan sampai kerja cuman cari uang, ambil ilmunya saja, itu kata orang tua. Nah, maka dari itu setelah saya kerja di sini kurang lebih 5 bulan, saya ada niatan, setelah owner yang lama itu bilang terhadap saya, kalau kafe ini mau dijual. Sebelumnya saya nggak ada angan-angan untuk membeli kafe ini. Ternyata setelah beberapa bulan setelah owner itu bilang, saya sendiri minat, soalnya sudah pernah belajar di dalamnya gitu. Jadi saya minta izin terhadap orang tua untuk membeli kafe ini. Ternyata direstui oleh orang tua dan langsung saya ke owner yang lama, dan juga owner yang lama juga setuju gitu. Jadi untuk motivasinya ke saya itu karena sudah tahu ilmunya gitu, makanya saya minat untuk berbisnis. Sebenarnya kalau masalah latar belakang Singgah Batu, nah contoh hal kecilnya, di samping saya ini terdapat batu. Nah, cuman ini saya sendiri kan kurang begitu luas mengetahui asal usulnya Singgah Batu, karena saya sebagai owner yang baru kurang begitu lengkap mengetahui asal usulnya. Cuman saya pernah dengar dari salah satu temennya owner itu, kenapa kok dinamakan Singgah Batu? Ya karena ini ada batunya dan juga persinggahan untuk orang-orang yang
santai, orang-orang yang jenuh, orang-orang yang mungkin ada keperluan, kan gitu. Jadi bisa mampir di Singgabatu. Untuk segmen pasar itu, kami rasa di sini untuk segmen pasarnya itu lebih kepada mahasiswa, orang kantoran di sini. Bahkan semuanya sebenarnya bebas untuk di kafe ini, baik itu anak-anak, remaja ataupun orang dewasa. Itu sudah segmen dari kafe sendiri. Varian menunya di sini, kalau menu sendiri itu kurang lebih ada 60 menu. Di sini kurang lebih ada 60 menu di Cafe Singgabatu ini. Varian menunya itu di sini masih belum ada makanan berat. Sedangkan makanan ringan, snack-snack itu sudah ada. Cuman untuk makanan berat itu belum ada, kecuali bulan puasa itu baru ada. Nah, kalau di sini itu menunya yang sangat diminati itu yang lebih menonjol ke para pelanggan itu kopi bakar, terutama kopi bakar susu. Itu kami datangkan dari luar Madura. Jadi aromanya, kenikmatannya itu lebih dari kopi-kopi biasa. Mungkin kayak soalnya itu sudah ada recommended dari pelanggan-pelanggan itu. Jadi orang paling diminati di sini kopi bakarnya, kopi bakar susu terutama. Itu untuk dari menunya. Karena kan seperti barusan untuk varian di sini kan ada kopi, jus, snack-snack itu, camilan-camilan. Di sini juga ada. Untuk strategi pemasarannya kan sekarang sudah ada sosial media. Jadi saya sendiri itu lebih kepada sosial medianya, terutama di Instagram itu. Dan juga teman-teman dari saya ada yang Telegram juga, itu sempat mempromosikan juga mengenai kafe sendiri, dan di dalamnya terdapat hal-hal yang mungkin menarik bagi pelanggan-pelanggan gitu. Sebenarnya kesulitan dan kendala itu bagi saya pribadi sebagai pemilik kafe di sini, kesulitan dan kemudahan itu sudah tanggung jawab bagi saya gitu. Ya cuman pastinya saya juga manusia kan gitu. Pasti ada jenuhnya, pasti ada kekhawatirannya, pasti ada bosannya juga kan gitu. Dan pasti juga ada hal-hal yang sehingga membuat saya mengeluh. Ya seperti halnya ketika karyawan misalkan ada yang sering enggak sesuai dari aturan-aturan kafe, mungkin itu kendala bagi saya. Karena mengenakkan karyawan atau mengenakkan kafe itu bukan hal yang mudah gitu. Kemudian yang kedua, mengenai kenyamanan bersama, maksudnya baik itu pelanggan, baik itu karyawan, itu yang lebih saya utamakan. Kalau masalah itu tetap unggul kepada konsumen kan gitu maksudnya. Yang jelas
bagi saya sendiri itu tergantung yang barusan saya katakan. Yang penting kenyamanan dari apa? Dari konsumen, dari karyawan juga itu. Soalnya gini, juga kan kafe di sini kan bukanya itu jam 9 sampai jam 11 malam. Nah, cuman ketika orang baru datang jam 11 kurang 10 kayak kurang setengah jam kayak itu kan masa orang sudah ada di sini mau saya tutup kan nggak mungkin. Kasihan juga, saya juga menghargai orang walaupun datangnya jam berapa itu kan sudah namanya kewajiban bagi kami juga di sini, berkewajiban untuk mengenakkan terutama kenyamanan buat semua pelanggan. Yang nggak ada masalah sebenarnya, tetap saya buka walaupun sudah hampir jam tutup itu. Walaupun sudah jam tutup pasti anak-anak itu ada yang temenin. Maksudnya temenin, nggak mungkin ditutup, karena ketika sudah ditutup baik itu close order ataupun hal-hal seperti lampu, misalkan kalau malam itu kan kalau sudah mati lampu pelanggan itu kan nggak enak, pastinya pasti mau buru-buru mau pulang, sedangkan saya sendiri sudah biarkan saja gitu. Pihak kafe juga sudah kesepakatan untuk membiarkan pelanggan, yang penting dari pelanggan sendiri enggak buat kegaduhan kan gitu, enggak buat hal-hal yang sekiranya negatif, itu saja. Yang penting satu-satunya itu kenyamanan, pelayanan yang terbaik lah untuk semua pelanggan. Pesan untuk pemuda, bagi saya mulai dari sekarang kalau masih muda tolong cari ilmu dulu sebanyak-banyaknya, karena cari ilmu itu nggak ada batasnya sebenarnya, apalagi masalah bisnis. Tolong carikan ilmunya dulu baru segera merintis. Soalnya gini, ada modal nggak ada ilmu itu percuma, tetapi ilmu itu bisa mendatangkan modal juga gitu, entah dari hal apapun itu pasti. Jadi motivasinya itu dari ilmu baru ke modal, itu pasti. Sedangkan modal dulu tapi ilmunya tidak ada, nggak mungkin, bukan nggak mungkin, sedikit lah gitu. Makna kesuksesan menurut saya pribadi itu gini, karena Tuhan tidak mewajibkan untuk kita sukses. Kesuksesan itu bukan hal yang wajib, tetapi Tuhan itu memberikan usaha untuk kita sukses gitu. Jadi kesuksesan itu bukan hal yang wajib, tetapi kewajiban kita itu adalah usaha.